sepertinya eh, Tentang keluarga Atta dapat respon negatif di Malaysia seperti apa gitu oh tanggapan? ya, sepertinya eh, kebenarannya masih belum kan gitu. Dan yang buat ucapan dan penghakiman itu udah minta maaf ya katanya. Ya karena memang nggak pantas juga lah. Ya itu kan berita belum tentu kebenarannya. Pasti yang namanya anak pasti akan membela orang tua, itu pasti ya, wajibnya anak, orang tua membela anak juga wajib. Cuma kita lihat duduk perkaranya dulu ya, karena memang kita harus dari sudut pandang perspektif dari dua belah pihak. Karena posisinya kan keluarganya Ananda Atta kan nggak di tanah air. Kita juga belum tahu kebijakan-kebijakan di Malaysia seperti apa. Yang setahu kita cuma lockdown, dan kita juga nggak tahu, belum tentu kebenarannya valid nggak itu beritanya. Jadi jangan dulu menghakimi, jangan dulu berburuk sangka. Kita konsumsi lah ya berita-berita ini dengan memilah mana yang memang pantas untuk kita konsumsi. Aurel ada cerita nggak sih tentang kabar-kabar begitu? Enggak sih, karena memang sedikit banyak berita itu kan memang dicaplok kanan kiri kan. Jadi di news itu semuanya rata-rata spread berita itu udah kayak gurita. Jadi pasti kita dengar, kalaupun nggak dengar ya kita peka lah sama apa yang sedang dirundung oleh anak-anak kita gitu. Ya paling nanti saya tanya, tapi nggak saat-saat sekarang gitu. Saya selalu pesan sama Ananda Atta sama Aurel untuk bersabar, nggak harus juga mengcounter semua berita, nanti capek dan pusing. Ya namanya mereka lagi jadi sorotan, apa juga bisa dinilai benar dan salah. Jadi mendingan stay positif, karena kalau kita stay positif kita akan spread kebaikan ke semua lini kehidupan kita. Jadi saya minta anak-anak sabar lah. Sempat kaget ini dengan sorotan itu kemarin? Ya, iya sih, cuman kadang juga berita-berita portal ini saya rasakan, saya minta maaf sekali, saya bukan menjelekkan, tapi kadang-kadang berita portal ini kan ada degenerasi ya, karena belum tentu kebenarannya udah dijadikan judul sehingga orang clickbait itu terus gitu kan, clickbait. Jadi kita yang waras ini harus mencerna dengan sebaik-baiknya. Oh, oke Mami. Kemarin kan sempat Aurel pergi ke dokter kandungan. Ada curhat nggak sih ke Mami? Itu apa hamil lagi atau gimana gitu? Enggak. Memang Aurel pernah bilang memang ada optional dokter obgyn lagi supaya dia lebih banyak referensi. Saya bilang yang seenaknya kakak aja, karena itu kan urusan intim ya. Jadi dia harus enak ngomong sama obgynnya, enak ngomong tentang apa yang dia rasakan. Jadi dia memang membuka diri untuk bisa adjust sama obgyn, dokter-dokter yang memang dia rasa nyaman di rumah sakit Bunda, di rumah sakit Women Children Clinic, atau di rumah sakit Pondok Indah. Jadi dia biar banyak pilihan gitu supaya dia tenang, nyaman. Tapi kondisi Aurel sendiri seperti apa gitu sekarang? Sekarang sih, ya setahu saya sih sehat, bahagia, lagi rajin olahraga, pilates juga sama weight training ya, body strength. Terus udah itu, paling anaknya sederhana, bilang Mimi aku seneng makan singkong, ya tinggal bikin rebusin singkong dikirim ke rumahnya, yang sederhana kok dia. Oke sayang. Berarti tengah jalani program lagi berarti awalnya? Dia itu subur dua-dua, nggak perlu program, cuman dokter hanya pesan boleh kembali perencanaan untuk kehamilan setelah 2 kali menstruasi, artinya setelah Juli ya. Mudah-mudahan. Itu Mami Stamina ya? Iya, stamina itu kan mengendurance semua. Kalau kita ibaratnya hemoglobin itu kan menghasilkan oksigen yang dikirimkan dari paru-paru ke seluruh tubuh.
Artinya tubuh kita memang perlu oksigen, perlu olahraga dan perlu istirahat, itu yang tepat. Jadi memang stamina dibutuhkan. Oke, Nah, masukan ini seperti apa maksudnya dengan kondisi sorotan seperti ini? Mungkin ada tekanan juga ke Relax aja. Mereka harus sadar, udah jadi komoditi. Harus relax, harus sabar, panjang sabar. Anggap aja semua ini bagian dari industri yang sedang mereka jalani. Jadi udah, resiko dan juga hadiah ini adalah bentuk legitimasi dari seorang artis. Oke. Mami, dengan ini kan Aurel sudah memantapkan berhijab. Seperti apa sih respon dari Mimi sendiri gitu? Ya pilihan, saya bilang pokoknya dengerin apa pesannya ayahnya juga kan, dengerin apa suaminya ngomong. Ya mudah-mudahan hijrahnya akan menjadi satu tuntunan yang baik dibimbing oleh suaminya. Dah, semoga yang terbaik. Doa terbaik, doa terakhir Mami. Jangan bilang doa terakhir. Mungkin doa buat Kak Asanti kan lagi sakit belakangan ini. Iya. Buat ibu sambungnya. Supportnya dari Mimi Kade seperti apa gitu? Untuk Santi. Iya. Pokoknya saya bilang minggu lalu, pokoknya Santi fokus sembuhin satu persatu. Jangan khawatir, insya Allah. Sakit itu kan juga bentuk penguatan ya untuk kita bersama. Mudah-mudahan insya Allah diberikan kesembuhan dan kebahagiaan, kembali ke aktivitas itu aja. Ini sempat kaget nggak sih ini ketika ini memutuskan untuk berhijab? Enggak, nggak tahu pasti. Sempat ngobrol-ngobrol dulu atau sharing gitu sama Mami gitu kan? Enggak sih, saya tahu arahnya ke situ. Cuman berarti untuk kebaikan, insya Allah kita doain sama-sama ya. Oke. Ini satu lagi, kebahagiaannya seperti apa sih? Ini banyaknya perubahan sama Aurel setelah menikah. Salah satunya tadi Mami sebagai ibunya. Semua perubahan positif pasti bahagia. Mudah-mudahan dia bisa lebih memaknai sikap kewanitaannya, lebih mampu mandiri dan kuat, karena sebagai istri tanggung jawab dan absolute powernya itu luas sekali. Semoga bisa mengerjakan semua tugas-tugas domestik sebaik-baiknya, menjadi sahabat buat suaminya, dan insya Allah jadi calon ibu yang hebat. Amin. Oke, dadah. Terima kasih Mami. Dadah. Nih